pembuka kita dalam doa. Nah, ada yang tahu apa kaitannya antara pelecehan seksual dengan dosa seksual ini? Sama-sama seksual. Ya, benar. Nah, hari ini kita mau belajar. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pelecehan seksual, hari ini kita belajar dosa seksual. Nah, dosa seksual itu mencakup semua hal yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, anak-anak, sebelum itu kita mau lihat dulu apa itu pengertian dosa. Nah, dosa adalah tindakan atau perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, dalam ajaran Kristen adalah pelanggaran terhadap kehendak atau hukum Tuhan. Dosa dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian kita mau lihat pengertian seksual. Seks berarti jenis kelamin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin disebut seksualitas. Nah, seksualitas ini menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas. Di antaranya adalah dimensi biologis, psikologis, sosial, dan juga kultural. Nah, setelah kita melihat pengertian dosa dan pengertian seksual, kita mau lihat lagi pengertian dari dosa seksual. Kalau tadi kita sudah melihat dari masing-masing kata, sekarang kita mau melihat pengertian dari dosa seksual itu. Nah, dosa seksual merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang berhubungan badan secara langsung maupun pemuasan seks di dalam perasaan dan pikiran terhadap lawan jenis yang bukan pasangan suami istri. Nah, biasanya kalau hubungan yang dilakukan bukan suami istri itu disebut sebagai apa? Ya, selingkuh, apa lagi? Zina. Apa lagi? Cabul. Nah, di sini sudah dijelaskan kalau bukan hanya berhubungan badan saja, tetapi juga perasaan dan pikiran terhadap lawan jenis. Nah, anak-anak, dosa seksual ini tidak hanya tentang pelecehan seksual, kemudian apa lagi? Kita akan mempelajari berbagai hal yang tercakup dalam dosa seksual ini. Jadi, diperhatikan ya, karena nanti di akhir pelajaran kita akan melakukan sesuatu. Oke, sekarang kita akan melihat pemahaman seksualitas yang akan disampaikan oleh Miss Putri. Silahkan. Oke, anak-anak, kita akan lanjut ke dalam pemahaman seksualitas. Pemahaman tentang seksualitas mencakup berbagai aspek, termasuk aspek orientasi seksual, identitas gender, peran gender, hasrat seksualitas, perilaku seksual, serta hubungan dan interaksi antara individu dalam konteks seksual. Kita lihat dalam orientasi seksual, ini merujuk pada jenis kelamin yang menarik secara romantis atau seksual. Ini dapat mencakup heteroseksualitas atau ketertarikan pada lawan jenis, dan homoseksualitas, ketertarikan pada sesama jenis, dan biseksualitas, ketertarikan pada kedua jenis kelamin. Kira-kira kalau ketertarikan pada kedua jenis kelamin itu seperti apa, anak-anak? Ada yang bisa beritahu Ibu? Iya, biseksualitas itu seperti apa? Suka laki-laki, suka perempuan juga. Iya, dia berubah-berubah ya. Dia bisa suka laki-laki, dia juga bisa suka sama perempuan. Nah, kita lanjut. Pandangan iman Kristen. Nah, dalam pandangan iman Kristen terhadap dosa seksualitas bervariasi dalam berbagai aliran dan tradisi Kristen. Namun, secara umum Kristen menganggap dosa seksual itu sebagai pelanggaran
terhadap kehendak Allah dan norma-norma moral yang ditemukan dalam kitab suci. Dalam tradisi Kristen, seksualitas dipandang sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah. Itu adalah anugerah buat orang-orang yang sudah masuk dalam pernikahan kudus dan dinikmati dalam konteks perkawinan antara seorang pria dan wanita. Nah, sedangkan seks di luar perkawinan itu seperti yang dibilang Ranov tadi, perselingkuhan, hubungan seksual di luar pernikahan, persetubuhan sesama jenis, bahkan pornografi dan masturbasi yang dianggap sebagai dosa seksual. Jadi, kalau di luar pernikahan kudus dari Tuhan, bukan diberkati dalam Tuhan, itu namanya dosa seksual. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kita lanjut ya, pandangan iman Kristen. Dalam Perjanjian Lama terdapat perintah-perintah yang melarang perzinahan. Apa itu perzinahan? Kira-kira itu masuk dalam seksual tidak? Masuk ya? Oke. Dan perbuatan seksual yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan bahwa melihat seseorang dalam nafsu seksual yang berkecamuk dalam hati juga merupakan dosa. Kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28. Dalam Rasul Paulus juga menekankan pentingnya menjaga kesucian dan menghindari perbuatan dosa seksual dalam tulisannya di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 5. Oke, sekarang kita masuk di dalam jenis-jenis dosa seksual. Tadi kita sudah membahas tentang dosa, tentang seksual, bahkan dosa seksual, dan selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dosa seksual. Yang pertama, hubungan seks di luar nikah, yaitu sudah dijelaskan tadi bahwa dosa perzinahan itu hubungan seks di luar nikah, berarti mereka tidak diberkati di dalam gereja, tidak diberkati di dalam pernikahan kudus. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka bersetubuh atau mereka melakukan dosa seks atau hubungan seks tanpa adanya perkawinan yang sah. Dan yang kedua, pornografi, yaitu mengkonsumsi dan mendistribusikan pornografi baik melalui media cetak, video maupun internet. Ya, jujur, siapa yang pernah nonton pornografi atau secara tidak langsung lah dia lewat di HP gitu atau di IG, di TikTok? Ada yang pernah atau pernah loh, pernah. ya. Oke, terima kasih buat kejujuran teman-teman semua. Ya, Pernah tidak? saya mau angkat tangan dulu. Yang 3 orang itu. Ya, pornografi itu juga merupakan dosa seksual. Dosa seksual itu bukan hanya kita melakukannya secara langsung, tetapi ketika kita menonton itu juga merupakan dosa seksual. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu masturbasi, yaitu tindakan merangsang diri sendiri secara seksual dengan tujuan mendapatkan kenikmatan atau orgasme. Ini biasanya dilakukan dengan memanipulasi alat kelamin seseorang menggunakan tangan atau benda lain. Nah, di sini maksudnya ialah mungkin dia mau melakukan atau kepengen gitu terangsang, tapi karena dia belum menikah, jadi cara dia untuk memuaskan hawa nafsunya itu dia bisa menggunakan tangan atau menggunakan benda-benda lain untuk memuaskan atau untuk menikmati rasa seksual itu. Dan yang keempat, hubungan sesama jenis. Ada yang suka sama lawan jenisnya di sini? Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Ada atau tidak? Tidak, oke, puji Tuhan, berarti semua normal. Ya, Ada yang berarti semuanya normal ya, suka sesama lawan jenis. Hubungan sesama jenis atau LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, ini juga merupakan dosa atau jenis-jenis dosa seksual. Oke, lanjut yang kelima, pelecehan seksual, seperti verbal, fisik, atau eksploitasi seksual yang melanggar hak dan keamanan seseorang. Oke, saya
mungkin masa lalunya pernah mengalami pelecehan seksual, baik itu disengaja maupun ketidaksengajaan. Pernah? Pernah? Boleh mengangkat tangan? Saya mau melihat pernah atau tidak. Oke, ada beberapa. Bagaimana perasaannya? Takut. Apa lagi? Selain takut, trauma. Ya, terima kasih buat El yang sudah mau jujur ya. Kita sudah melihat ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, tentunya dia merasa takut, merasa trauma, dan itu termasuk dosa seksual. Yang keenam yaitu hubungan saudara. Hubungan seksual antar anggota keluarga dekat yang dilarang. Ya, ada beberapa ada beberapa suku yang melarang atau tidak memperbolehkan menikah kalau dia ada ikatan keluarga. Di sini juga merupakan kalau seandainya itu dilarang dan dia memaksa kehendak itu, dan karena tidak disetujui, akhirnya dia melakukan hubungan yang tidak baik, yaitu dia melakukan dosa seksual. Itu juga merupakan termasuk jenis-jenis dosa seksual. Oke, yang ketujuh, pelecehan seksual. Yang kedelapan, seks bebas. Pergaulan bebas, gaya berpacaran dengan berganti-ganti pasangan. Oke, ada yang pernah pacaran atau sekarang lagi berpacaran? Oh, banyak yang jomblo ya. Oh, belum pernah pacaran. Ya, oke. Kalau kalian sekarang lagi pacaran atau pernah berpacaran, jangan sampai gaya berpacaran kita itu sampai jatuh ke dalam seks bebas. Karena biasanya seks bebas itu dilakukan oleh orang-orang terdekatnya kita. Nggak mungkin orang yang jauh. Ada kemungkinan tapi kecil. Jadi seks bebas ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Contohnya mungkin dari keluarga, dan saudara, bahkan dari pacar pun bisa. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang berpacaran atau lagi PDKT sama siapapun itu, dengan PDKT-nya kalian, hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam dosa seks bebas. Oke, yang terakhir, ekshibisionisme, yaitu memamerkan organ seksual atau aktivitas seksual di depan umum. Nah, ini juga merupakan salah satu dosa atau jenis-jenis dosa seksual yang sekarang sudah sangat marak sekali. Banyak orang yang mencari uang dengan hal ini. Ya, maksudnya dia memvideokan alat kelaminnya dan dia memposting itu, mungkin contohnya dia mau followersnya banyak. Pasti dia mau, ketika followersnya banyak, dia mau melakukan suatu hal yang mungkin menurut orang banyak yang disukai. Salah satunya, apalagi anak muda pada zaman sekarang itu rentan sekali untuk jatuh ke dalam dosa seksual. Oleh sebab itulah mungkin orang itu supaya banyak followersnya, oleh sebab itu dia melakukan aktivitas, bahkan merekam alat kelaminnya dan dia memposting itu supaya followersnya banyak. Nah, itu juga merupakan jenis-jenis dosa seksual. Selanjutnya, kita akan belajar bahaya dari dosa seksual. Dosa seksual dapat memiliki konsekuensi serius, baik secara spiritual maupun sosial. Ini dapat merusak hubungan, mempengaruhi kesehatan mental dan emosional, serta membawa dampak negatif dalam kehidupan seseorang. Pentingnya untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan dan agama untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dosa seksual dapat memiliki berbagai dampak buruk baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Berikut beberapa bahayanya. Yang pertama, risiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV, gonore, sifilis, dan lain-lain. Jika melakukan hubungan
hubungan seks tanpa pengalaman. Selanjutnya, kehamilan yang tidak diinginkan jika terjadi di luar ikatan pernikahan. Selanjutnya, dampak psikologis seperti rasa bersalah, menurunnya harga diri, depresi, dan lain-lain. Selanjutnya, merusak hubungan dengan pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial. Lalu, menurut ajaran agama, dosa seksual dianggap pelanggaran berat yang dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Bisa memicu kecanduan dan perilaku seks yang semakin menyimpang. Ya, baik anak-anak, kita sudah belajar pengertian seks dan bahaya dosa seksual. Nah, sekarang Ibu mau kita semua membuat kelompok. Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok dan kita akan melakukan kita akan mendramakan beberapa bagian dari dosa seksual ini ya. Kelompok pertama dari Iki sampai ke Putri DKK dan kawan-kawan. Kemudian dari Nela sampai ke Kilat. Kemudian dari Awing sampai ke Novi dan dari Wito sampai ke Cika. Oke. Nah, jadi di sini Guru, gak usah didramakan, diceritakan kisah-kisah. Jadi ya bahaya itu kalau didramakan. Salah itu kayaknya. Misalkan, jadi maksudnya Pak, kerja kelompok, misalkan pernah dengar 3 itu yang seperti ini. Tapi tidak disebut. Kat. oke, anak-anak jadi kelompok 1 akan kelompok 1 materinya yang pertama, kelompok 2 yang kedua, begitu sampai kelompok yang keempat. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan itu, kemudian pilih salah satu yang akan mempresentasikan depan kelas. Silakan. Mulai. Ayo silakan bentuk kelompoknya. Kemudian menceritakan tanggapan kalian tentang hubungan sesama jenis. Bagaimana tanggapan kalian tentang hubungan sesama jenis? Oh, saya akan teman-teman hubungan sesama jenis itu merupakan apa namanya? Karena berdasarkan kejadian pasal 1 ayat 1:28 ya. Jadi itu merupakan perempuan sehingga mereka hanya sesama, bukan perempuan yang tidak perempuan atau laki-laki tapi sudah sangat melanggar. Bagaimana pendapat Ingrid? Ya, setuju satu pendapat. Kalau Putri? Iya. Kalau Yang damai itu. Enggak aja saya tengok sudah minggu saja pengalaman. Jadi lagi makan dan nasi. Yang terbanyak yang merasa wanita itu sendiri.
Makanya kalian tidak bawa Kak Wito. Kelompok yang siap untuk tampil duluan. Oke, silakan kelompok duluan. Kelompok akan menyampaikan konsepnya supaya kalian lebih mudah paham. Silakan. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Jadi kami dari kelompok 2. Disclaimer dulu, kami akan mendramakan tentang pelecehan seksual, tapi di sini bukan secara fisik, jadi secara verbal. Yang biasa kalau kita lewat, kita suka disuil-suil, dikiu-kiu, gitu, samping-samping kayak gitu. Oke? Dan ini bukan untuk ditiru ya teman-teman. Terima kasih. Ya, silakan. Kami omong 3 sama ya. Sini dong. Lalu lagi bang. Hidup gue. Oh iya, baik. Nanti saya akan laporkan ke atasan ya. Mantap. Ya, oke, yang bagus. Aku dari itu ya. Ya, oke, selanjutnya kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Ya. Ya, jadi hanya menceritakan. Bisa bilang. Selamat sore, sidang-sidang jemaat semua. Selamat sore. Nah, saya mau menceritakan dari yang pacaran dengan berganti-ganti. Ya, saya bukan pelakunya, namun di tempat saya, khususnya ada sebuah kampung. Saya tidak perlu kasih tahu di mana tempatnya. Namun, mungkin kalau orang dari daerah-daerah dekat tempat saya pasti tahu ini kampungnya di mana. Daerah berganti pacarannya itu sangat unik dan bagaimana ya? Jadi misalkan nih, saya berteman dengan Paul dengan Kilat. Terus kami 3 berteman, kami masing-masing punya pacar. Ya, selama kami pacaran, saya melakukan hubungan seks dengan pacar saya. Nah, terus juga Paul melakukan hal yang sama, kami 3 sama. Misalnya begitu. Setelah itu kami putus dengan pacar. Mungkin tidak lama, tunggu beberapa waktu kemudian saya pacaran dengan pacarnya Paul pacaran dengan pacarnya Kilat. Nah, terus begitu berganti melakukan hubungan yang sama lagi, melakukan hubungan seks. Ya, begitu. Jadi siklusnya di situ-situ terus berganti-ganti. Misalkan lagi nanti mungkin saya berteman dengan Wito punya pacar, saya punya pacar melakukan hubungan seks dan putus, saya pacaran dengan pacarnya Wito pacaran dengan pacar saya, melakukan hubungan yang sama lagi. Jadi ya gonta-ganti pasangan melakukan hubungan seks, lalu dengan apa ya? Bukan hubungan seks bergantian, bukan cuma gonta-ganti pacar, tetapi gonta-ganti melakukan hubungan seks dengan orang yang berbeda namun sudah bekas orang lain, begitulah ceritanya. Jadi itu saya bilang terlalu bebas untuk bergaul
dan tanggapan kami sebagai kelompok sebenarnya tidak baik, apalagi hal seperti ini bukan bisa memicu, sangat memicu penyakit seks seperti HIV tadi ya, gonore dan lain sebagainya. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mas sudah membagikan cerita dan juga tanggapannya. Dan anak-anak, sekali lagi ini bukan untuk ditiru, tapi ini sebagai pelajaran untuk kita agar kita tidak melakukan hal yang sama. Oke, selanjutnya kelompok 1 silakan. Kelompok 1, kelompok Iki. Shalom dan selamat siang teman-teman. Ya, kami dari kelompok 1 sudah mendiskusikan tadi tanggapan tentang hubungan sama jenis. Ya, tentunya ini merupakan tindakan yang sangat berlawanan dengan firman Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat berapa gitu, kami lupa. Nah, di situ Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Seharusnya laki-laki dan perempuan ini dipersatukan oleh Allah, dan seharusnya kita seperti itu, bukan sesama jenis perempuan dengan perempuan, karena dalam Alkitab tidak ada diceritakan bahwa Allah menciptakan perempuan supaya bersatu dengan perempuan, tidak ada. Jadi itu sangat bertentangan. Tapi ada pertanyaan dari kelompok kami di dalam kasus tentang pelecehan seksual ini. Jadi ada sebuah kampung di studi kasusnya, dan di sana ada orang gila. Nah, orang gila ini dia melecehkan nenek-nenek bisu di dalam kampung tersebut. Ini kisah nyata, tapi saya tidak mau kasih tahu kampungnya. Dan kami bingung apakah dosa orang gila, apakah orang gila ini berdosa kalau dia sudah melecehkan nenek-nenek ini. Karena pada saat dia melecehkan nenek-nenek ini, dia dalam keadaan gila gitu. Jadi kami butuh jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Itu aja. Iya, terima kasih untuk Iki. Untuk pertanyaannya nanti kami diskusikan dengan cikgu besar kami dan tunggu jawabannya semua. Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir silakan. Singkat. Yang saya dapat itu membagikan pengalaman seksual atau aktivitas seksual. Yang pertama yang saya dapat itu di kampung saya secara pribadi, di mana ada seorang ojek yang memamerkan alat kelaminnya begitu di depan umum. Jujur saya semacam di pasar, di jalan raya itu pun sering terjadi. Bahkan teman saya trauma dengan hal itu, apalagi dia kerja di tempat konter HP, karena ini beritanya sudah lama viral sih di tempat teman saya, karena dia menceritakan bahwa di tempat saya bahwa ada pelecehan begitu, kayak semacam dia menggunakan alat kelaminnya, apalagi ini seorang tukang ojek dan seorang bapak begitu, dan dia menggunakan itu kayak semacam begitu, kayak dia punya video viral sampai ada di CCTV. Kami tahu lah kalau pelaku itu adalah seorang bapak. Terima kasih Chloe. Ya, teman-teman, kasus seperti ini jangan dianggap sepele, karena kasus seperti ini mungkin saja terjadi juga kepada kita. Jadi kita harus perlu berhati-hati setiap saat. Kalau bisa yang perempuan jangan berkeliaran sendiri saat malam hari dan lainnya. Ya, baik anak-anak. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, dosa seksual adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama dan hukum, serta memiliki konsekuensi yang berat bagi individu dan masyarakat yang melakukan hal tersebut. Nah, dosa seksual merupakan tindakan menyimpang yang melanggar perintah Allah yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan seks seseorang. Dosa seksual mencakup semua jenis dosa menyimpang seks. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, dan kita akan lanjutkan di minggu depan dengan topik yang berbeda, tapi masih berkaitan juga. Nah, jadi Bu harap minggu depan semuanya bisa hadir lagi ya. Nah, sekarang kita akan pulang. Boleh Miss Brenda tutup kita dalam doa, silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami dalam belajar